Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sahabat Kaba Farm, dimanapun kalian berada yang senantiasa menyaksikan channel kami. Ya, pada hari ini kita akan mereview ini kandang kita yang kita gunakan kanal C dan juga ring atau reng yang berbahan baja ringan. Ya, hari ini kambing-kambing baru sudah sarapan makan kulit singkong ini teman-teman ya. Ini kulit singkong yang kita dapat ini cukup bagus ini ya. Jadi lumayan bersih ya teman-teman ya. Dan di atas ini itu yang kulit luar yang tidak dimakan. Jadi kambing itu memilih makannya teman-teman. Jadi kita nggak repot harus membersihkan. Kalau mau dibersihkan ya boleh-boleh saja teman-teman ya. Tapi kalau nggak bisa ya langsung kasihkan. Hanya saja yang kulit-kulit yang besar-besar seperti ini, nah ini yang berserakan, nggak dimakan ya, susah dia ngunyahnya. Ini harus kecil-kecilkan dulu teman-teman ya, dihancurkan atau dipotong kecil-kecil dengan tangan bisa seperti ini, supaya kambing itu mudah mengunyahnya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan review ini kandang dengan baja ringan, dan hari ini khusus saya akan menyebutkan kekurangannya. Jadi ini sebagai edukasi awal bagi peternak pemula yang mau menentukan kandang. Saya akan sebutkan kelemahannya dulu supaya bisa dipikir baik-baik kalau mau buat kandang dengan baja ringan. Yang pertama, jelas ya teman-teman, kos pakannya itu atau maaf ya, kos biaya pembuatannya teman-teman itu sangat mahal. Satu batang kanal C ini saja teman-teman di sini ya itu sudah di harga 125.000 ya, dan juga reng baja ringannya ya, reng seperti ini teman-teman itu sudah harganya sekitar 55 sampai 60.000 teman-teman. Jadi lumayan mahal ya teman-teman. Dan juga menggunakan baut, tidak bisa menggunakan yang namanya paku. Nah seperti ini teman-teman. Jadi bagian bawahnya juga kita pakaikan baja ringan. Nanti kan kita lihat kandang dari bawah. Jadi itu mahal sekali teman-teman ya. Dan juga kalau kita konversikan kandang ini ke kayu, sebenarnya sudah dapat yang lumayan kandangnya teman-teman ya. Tapi kemarin karena kita buru-buru akhirnya kita menggunakan baja ringan ya, baja ringan. Nah, dan juga teman-teman sekalian, harga bautnya itu juga cukup mahal. Harga baut di sini saja yang ukuran 5 cm itu satu kotaknya itu isi 200 kalau nggak salah ya. Itu sekitar 180.000 ya. Nah, dan kami ketika itu mengalami kendala menggunakan baut yang ukurannya 5 cm. Sebabnya apa? Itu enggak cukup kuat untuk mengunci bagian lantai ini teman-teman ya, enggak cukup kuat dia. Jadi dia enggak begitu langsung masuk dengan kuat, mencengkram dengan kuat. Akhirnya kami bongkar dan kami ganti menggunakan baut ukuran 7 cm. Nanti akan kami lihatkan ya contoh bautnya teman-teman ya. Kita masih di kandang bawah ya. Jadi kita kemarin sempat kita bawa ke kandang atas baut-bautnya. Ada yang kita mau gunakan untuk buat pagar. Nah, kemarin itu teman-teman, jadi kita ketika menghitung ternyata biayanya cukup mahal kalau dibandingkan dengan kandang terbuat dari kayu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman. Yang kedua teman-teman, konstruksinya itu tidak kuat ya teman-teman ya. Makanya teman-teman lihat di sini kita pakai tambahan bambu itu ya untuk men-skor bagian-bagian tertentu dari kandang ini ya, supaya dia kuat teman-teman. Karena karena dia nggak kuat, dia nggak sesolid kayu. Apalagi kalau teman-teman tiang bawah menggunakan satu batang seperti ini. Ini agak melengkung sebenarnya teman-teman ya. Akhirnya kita menggunakan bantuan skor dari bambu ini. Dari bambu. Nah, kalau mau kuat ya seperti ini.
dibuat dua seperti ini teman-teman ya, bagian bawah dan kemudian bagian situnya kemarin bagian sini ya teman-teman, maaf saya pakai kaki, itu kita cor. Nah itu ada cor-corannya itu. Nah, kita cor kemarin ya, kemudian kita tanamkan baja ringannya supaya dia kuat. Tapi ketika kandang ini sudah tegak kemarin, ternyata ringkih ya, nggak kuat dia. Apalagi kita meletakkan kandang itu di sini cukup banyak kambingnya, khawatirnya apa teman-teman? Ya roboh. Kemarin itu kandang kita kemarin besar-besar teman-teman ya. Nah dan juga nggak kuat dengan kencing kambing teman-teman, lihat ya. Nah, itu sudah mulai agak tanggal itu lapisan luar dari baja ringannya. Kenapa ya? Karena kencing kambing. Kencing kambing itu ganas ya teman-teman ya. Itu sangat tajam itu. Jadi cukup berbahaya untuk bahan-bahan yang menggunakan baja ringan seperti ini. Nah, ini kami tidak rekomendasikan sebenarnya. Tapi karena kami sudah mengaplikasikannya, nampaknya sudah sepantasnya kami untuk menyampaikan hal-hal seperti ini supaya teman-teman tidak menyesal ya, supaya teman-teman tidak menyesal. Nah, lihat di situ teman-teman. Ini kemarin bekas bolongan-bolongan yang kita balik kemarin ya. Tapi ketika kena kencing kambingnya seperti ini kondisinya. Nah, begitu teman-teman. Ini salah satu juga kelemahannya teman-teman ya. Kelemahan menggunakan kandang pakai baja ringan. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, yang ketiga, ya saya naik ke atas dulu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman yang berikutnya. Dia mudah penyot seperti ini teman-teman. Apalagi kalau kambingnya kambing jantan yang ditaruh di sini ya teman-teman. Jadi biasanya kambing-kambing itu kan dia sering menggarut-garut badannya ya di dinding-dinding kandang. Makanya kemudian yang di sini kita pakaikan ini papan ini ya, kita baut di situ papannya ya. Kenapa? Karena kemarin itu karena kita letakkan di sini jantan, dalam sini jantan 1 ekor, terus di sini betinanya semuanya. Ternyata jantannya ngamuk-ngamuk teman-teman, mau cari pasangan, akhirnya ditumbur sana tumbur sini ya. Kebetulan pakai ini kemarin, akhirnya banyak yang patah, banyak yang penyot teman-teman. Jadi memang tidak kuat kandang ini ya teman-teman ya, dan kurang direkomendasikan kalau untuk kandang-kandang apalagi digunakan dalam jangka panjang. Nah, berikutnya teman-teman, kelemahan berikutnya yang keempat, kenapa kami tidak gunakan ini, alasan lantai ini kami tidak gunakan pakai baja ringan juga karena berisik. Perhatikan teman-teman ya. Nah, kebayang. Jadi kalau misalkan kambing ya jalan lari-lari dengan lantai menggunakan kanal C seperti ini teman-teman, berisiknya luar biasa teman-teman. Beda dengan kayu, nggak berisik, dia meredam suara. Kalau ini enggak teman-teman. Nah, bisa teman-teman dengarkan ya, berisik kandang ini teman-teman. Dan juga tadi nggak kuat, makanya kita nggak menggunakan, kita tidak menggunakan lantainya menggunakan kanal C ini teman-teman. Selain berisik, dia juga nggak kuat. Ini juga salah satu contohnya teman-teman. Ini udah patah ini. Nah, udah patah, diinjak terus sama kambingnya ini. Ya, udah patah di situ teman-teman ya. Nah, jadi dipikirkan baik-baik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin katanya ingin menjadi peternak modern dengan bahan-bahan dan alat-alat modern, tapi dipertimbangkan baik-baik karena biaya kandang ini itu nggak kecil kalau mau dibuat yang bagus teman-teman ya. Biaya ini mahal, dan juga kita itu ingin menggunakan kandang itu jangka panjang yang memiliki kekuatan yang bagus. Jadi jangan asal-asalan di dalam pembuatan kandang itu teman-teman. Kecuali kalau misalkan teman-teman ya dananya banyak ya, dan juga memiliki bahan-bahan yang banyak ya enak. Tapi kalau misalkan kita nggak punya dana dan bahan yang mencukupi, maka buatnya sederhana seperti kandang-kandang pada umumnya. Kalau kita lihat kandang-kandang kambing
yang ada di sekitar kita, peternak-peternak desa, itu kandang-kandang mereka sederhana teman-teman. Ya, sederhana, tetapi yang dilihat itu adalah hasil dari ternaknya. Ya, yang mereka inginkan adalah hasil dari ternak, bukan bagus dan tidaknya kandang. Kita nih beternak itu bukan untuk gaya-gayaan teman-teman. Kita realistis saja teman-teman. Ternak itu kita ingin mendapatkan hasil, bukan untuk ya mengejar populer atau semisalnya, karena beternak ini resiko tinggi, biaya besar. Kalau misalkan tidak punya ilmu dan pengalaman dalam beternak, teman-teman sendiri yang akan rugi, ya. Dan juga di sini ketika membautnya juga kemarin kami itu harusnya itu 2 baut digunakan, ya, 2 baut ada di sini, ya. Nah seperti ini teman-teman, 2 baut seperti ini. Kalau pakai satu ini contohnya nggak kuat teman-teman, nggak ngunci dia, teman-teman ya. Nah, bahkan masih bisa diangkat ini, udah tanggal belum coba saya perbaiki. Nah itu kelemahannya teman-teman. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan untuk menggunakan kandang yang instalasinya menggunakan baja ringan seperti saya ini teman-teman. Mudah-mudahan video ringkas saya ini bisa memberikan edukasi yang cukup bagi teman-teman, terutama anak-anak muda yang hidup di zaman modern dan milenial seperti ini. Jangan sampai jadi korban YouTube, ya. Lihat di YouTube atau di media sosial kandang-kandang modern dan semisalnya, sehingga tertarik untuk membuat kandang seperti itu, tetapi teman-teman tidak tahu di balik layar seperti apa, ya, kelemahan, kekurangan dan kendala yang dihadapi ketika menggunakan kandang seperti ini. Saya awalnya juga melihat di YouTube teman-teman, ya, melihat di YouTube cara pembuatan kandang-kandang modern, dan inilah saya sekarang, ya. Saya cukup menyesal sebenarnya, walaupun ada di situ kelebihan-kelebihannya, tapi nanti akan kita sebutkan beberapa kelebihan kandang dari instalasi menggunakan baja ringan ini. Akan kita buatkan video tersendiri, insya Allah akan kita upload secepatnya teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.